Alright, behind the cast kali ini bersama Bapak Lihan, dia habis potong rambut dan apa? Anjay mabar, enggak lah. Pengen gondrong kayak lu. Ngapain? Pengen gondrong kayak lu. Iya kenapa? Iya. Terus dikuncir kayak samurai. Yang masih nyisa sini nih. Iya. Nah, kayak gitu. Tapi apa? Disuruh potong mertua. Iya, jadi Bapak Lihan mau merit tahun ini, doain guys semoga lancar sampai hari H ya guys ya. Jangan lupa juga saweria ini ini. Amin. Ya kan, semoga cepet banyak endorsement yang masuk. Let's go. Amin. Ya sama. Biar lancar sampai hari H pokoknya. Gokil. Ini operation gua. Iya, Boleh. Yes, season 4. Oke. Yes, season 4 Battle of Creator. Jadi ini tempatnya para abang-abang YouTuber menunjukkan kebolehannya. Yo, kembali lagi di YouPoint Esports Competitive Series Season 4 bersama kalian dan juga Haji Spen di sini. Yoi, masih di Battle of Creators tentunya untuk ronde kedua grup C ya? Grup C. A ya, dan A. Grup C sama A. Ya, A dan C. Oke, jadi ini emang ada grup-grupnya gitu ya, dari grup A, grup B, grup C sama grup D. Dan sekarang lagi nampilin yang A sama yang C dulu. Buat teman-teman tetap stay tune terus di sini aja, kalau bisa di-share, ramein, dipencet tombol like, tombol share sama tombol subscribe-nya ya kan, karena ini adalah wadah yang sudah emang kita sediakan buat teman-teman komunitas untuk menyaksikan para kreator-kreator ikutan turnamen gitu kan, Battle of Creators gitu. Nah, ini bakal berlangsung terus ya kan, bakal berlangsung dan ini fasenya liga. Kalau mungkin kita biasanya ngeliat di turnamen official, turnamen youtuber ya cuman sehari Clash Squad, kalau nggak Clash Squad itu Clash juga. Squad itu juga turnamen nggak Battle Royale, tapi kali ini Battle Royale abang-abang youtuber yang gede-gede kayak tadi ada Amai, terus juga ada Raja Ngendok, ya kan, ada Alwi, bukan Alwi, sorry, Alfarizi, ada OP Warnet juga. Betul. Banyak ya. Banyak. Terus kayak lu kapan lagi melihat momen Rasya ngebantai NSC Legends? Nah, Kena sniper kemarin, ditembak lawan MKS sama Rasya. Dan kita langsung aja masuk ke dalam map berikutnya, itu Kalahari. Ini dia. Ya, ini momen yang menurut gue cukup menarik dan jarang juga dari gue sebagai caster ngelihat youtuber pada mau ikutan turnamen. Gue jujur sangat-sangat appreciate dan sangat-sangat amazed gitu ngelihat keberanian abang-abang YouTuber yang emang pengen ngasih tahu kalau lu tuh harus punya jiwa kompetitif gitu ya. Jangan mau stuck atau puas di satu titik aja gitu ya. Betul, dan juga yang paling gue appreciate adalah waktunya itu. Karena pembagian waktunya gue rasa mereka itu orang-orang sibuk, Ji. Bikin konten gitu kan, pasti kan mereka kan harus luangin waktunya lagi, apalagi buat turnamen yang liga gitu. Yes. Panjang nih waktunya nih. Panjang, dan ngomongin waktu yang panjang ya. Ini posisinya juga dari YouPoint Esports Competitive Series kita Battle of Creator ini panjang waktunya Pak, liga ya soalnya formatnya gitu kan. Liga, dan mereka bakal masing-masing grupnya bakal main 6 kali juga, dan kita bakal ngambil 2 teratas ya. Betul, untuk memperebutkan total prize pool senilai 50 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang nonton tetap dukung terus para kreator favorit kalian. Dan udah ada satu orang di atas sana, Ryuka Gaming ternyata. Sayang banget Ryuka harus dipulangkan ke lobby terlebih dahulu oleh seorang Dewa John dari Dewa Stayship, di mana udah ada Yes Your Type di sini bersama Ryuka Gembel. Misalkan Dance Girl aja dan juga Yes Your Type masih memantau karena memang posisinya Breng juga di sini cukup sulit untuk ditolong, berpisah cukup jauh. Dan sekarang giliran dari Dance Girl yang sepertinya cukup kesulitan, dan ada Yes Your Type yang sepertinya Yes Your Knock harus tumbang begitu saja, menyisakan Dance Girl yang nggak punya banyak pilihan sekarang Pak. Bener, emang kebuka tadi dari satu ya pemain dari Dewa Stayship atau Sipit Gaming yang ternyata kali ini bakal ketemu lagi dan langsung ditumbangkan dan dilumpuhkan untuk menjadi tim pertama yang tusun. Dan memang Ryuka waktu kemarin juga mainnya tuh panasnya belakangan, Ji. Jadi pas di akhir-akhir itu baru galak. Cuman kali ini kayaknya bakal ketemu sama musuh lagi dari Dewa Stayship kah? Oke. Mereka harusnya udah kelar sih dari confinement menuju ke arah zona selanjutnya, dan kita berpindah dulu. Nah, ini dia OP Warnet. Siapa di sini yang nonton YouPoint Esports pengen lihat OP Warnet? Coba berikan semangatnya di kolom komentar biar mereka nih semangat gitu. Ada Bang Kodex, ada Bang Budi gitu kan, dan juga ada Bang The Ace, ada juga
Bang Mojil gitu kan. Bener, meskipun tadi mereka itu banyak yang kebantai gitu kan ya personilnya, cuman masih bisa ke late game gitu. Dari OP War itu sendiri masih bertahan. Dan kita bakal berpindah dulu ke NSC Legends yang sudah coba untuk bertarung di era The Maze kali ini. Seorang Irul God nampaknya lawannya dari X40 ya, Ical dan kawan-kawan. Wah, ini kelihatan The Maze ya masih dipantau aja oleh teman-teman dari NSC Bang Wawan dan juga Connor di sini masih stay berempat lengkap bersama Imba dan juga Randa, di mana kalau kita perhatikan ini posisinya dari The Maze sendiri cukup tinggi secara high ground. Jadi kita lihat langsung ada sang raseran MKS bakal bergerak mencari musuh yang ada tersisa bersama Imba maju aja, tapi dipantau dari arah kejauhan di mana udah ada suara tembakan dari arah depan. Wawan langsung mengaktifkan krononya, masuk memantau dulu dari arah kejauhan, tapi di saat yang sama terjadi juga fight, dan pastinya ini posisi yang cukup membingungkan untuk teman-teman dari Ical X4 karena posisinya Ical X4 sendiri di arah depan tidak diuntungkan. Di sini Ace juga kelihatan setengah darahnya udah hilang, nggak punya satu medkit pun, so sulit banget masih ditungguin di saat yang ada posisi nggak enak. Tentunya dari arah atas langsung dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh teman-teman dari NSC, yaitu Connor. Wow. Langsung hilang itu aja, dimana Ical masih bakal ngeluar juga untuk pertahanan diri. Udah hilang setengah darah, bakal coba untuk pergi dulu kali ini. Tapi kalau tembak di belakang juga, dimana masih bisa pakai medkit dan berlindung diri di balik obstacle juga. Tapi nampaknya bakal dikomit abis saja. Pemain dari NSC Legends berhasil meratakan tim dari X40 tentunya. Yah, mantep banget ya. Ini abang-abang dari NSC yang kemarin kalian cari-cari, NSC comeback please, NSC comeback ini. Ya tapi memang mereka udah nggak belongs to Aura gitu. Oke, mereka udah nggak belongs to Aura NSC, tapi sekarang mereka kembali dengan NSC Indo gitu ya. Jadi seperti yang pernah gue bilang juga gitu, goodbye Aura NSC, welcome NSC Indo gitu ya, welcome back gitu. Karena mereka udah membuktikan dan menunjukkan niat itikat baiknya untuk comeback kembali menghibur teman-teman yang suka nontonin mereka, teman-teman yang suka main Free Fire dan tahu para orang-orang hebat dari NSC ini gitu ya. Bener, dari dulunya ya, makanya bisa disebut dengan Legends juga ya. Karena memang isinya juga orang-orang lama juga yang bersatu kembali dan buat menghibur kalian juga seperti yang Haji bilang tadi. Jadi emang appreciate banget sama orang-orang yang sekarang sudah masih mau ngeluangin waktunya gitu untuk turnamen yang terbilang bakal sangat panjang untuk mereka. Alright, dan yang paling penting kalau mereka ini abang-abang kreator yang waktunya super sibuk masih sempet untuk ikutan turnamen di Viewpoint. Kalian yang pastinya beberapa dari kalian ada kaum berbahan, jangan lupa juga untuk luangin waktu ya untuk pencet tombol like, tombol share, sama tombol subscribe-nya. Karena dengan itu ini juga membantu dari production juga ya kan, dari sisi production untuk terus berkarya dan juga terus memberikan hal-hal yang emang udah kalian tunggu-tunggu, event-event menarik kayak contohnya Battle of Creators ini Pak ya. Betul, selalu ada sesuatu ya dari Viewpoint itu sendiri, caranya untuk menghibur kalian juga. Ini juga bener-bener kayak pertama kali juga bisa dibilang kayak mencatat sejarah juga nih. Para content creator dibikin turnamennya gitu, diaduin gitu kan. Mungkin nanti juga bakal ada lagi untuk yang berikutnya. Betul, lu kapan lagi ngelihat abang-abang content creator disatuin di turnamen? Baru dari Viewpoint Esports doang abang-abang konten kreator ini bersatu ngetim terus mainnya battleground formatnya ya, bukan cuman sekedar fun match gitu ya, tapi ini emang kompetitif Pak ya. Betul. Ada prize poolnya 50 juta rupiah total prize pool, dan itu uang yang amat sangat banyak Pak. Bener, banyak banget itu mah udah pasti banyak banget gitu ya. Jadi teman-teman juga misalkan mau juga untuk dapetin uang sejumlah puluhan juta kayak tadi, juga bisa daftar untuk YCS season 4 juga. Tadi dikasih tau juga misalkan websitenya di viewpoint.id/turnamen. Itu soalnya slotnya kalau gue nggak salah dengar udah nggak banyak yang tersisa. Jadi gue yakin banyak tapi dari kalian yang masih pengen berkesempatan untuk jadi pro player, untuk ketemu sama idola-idola kalian satu room, terus juga lu mungkin siapa tahu bisa ngalahin mereka, dan itu menjadi something yang menurut gua nggak terlupakan dalam hidup lo. Dan ngomong-ngomong soal gak terlupakan, karena apa? Karena di bulan Juni ini menurut gue emang kesempatan untuk orang-orang yang lagi berproses pengen berjuang jadi pro player itu membuktikan diri gitu ya. Salah satunya lewat Viewpoint Esports Competitive Series Season 4. Langsung aja di viewpoint.id/turnamen. Benar, dan pentingnya juga karena memang di streamingin juga, di casterin juga banyak banget kayak pihak-pihak yang scouting juga dari tim e-sport. Buktinya juga kalau misalkan kalian pernah ngeliat story gue, mungkin kalau misalkan kalian follow Instagram gue itu waktu gue lagi buat ajak kalian untuk daftar di Viewpoint e-sport ini. Tapi ternyata kita bakal
tahan sendiri dulu, tahan bentar dulu karena udah ada tim Aldi TV nampaknya dengan Randy R yang sudah bertemu dengan musuh juga dari atas. Daerah desap udah ada tembakan juga, bakal ada satu granat coba diinisiasi seorang Prima kali ini. Memberikan beberapa damage juga ke atas, dimana Randy masih ada di belakang juga. Kali ini Prima udah terjatuh, bakal coba dari terlebih dahulu pakai Glual untuk pertahanan dirinya dan juga satu buah Chrono masih belum berani untuk naik ke atas. Musuhnya cukup diuntungkan dengan posisinya yang ada di high ground kali ini, Ji. Yes, masih cukup diuntungkan juga, dan juga di sini DMR atau teman dari Randy R ya bakalan coba memantau ke arah lawannya, dimana udah ada Dewa Dennis yang langsung lempar ya. Udah ada tembakan dari double vector, coba langsung dihajar, dibredelin langsung ke arah musuhnya, dikasih bendera-benderaan juga, langsung di tahun-tahun dulu, joget-joget dulu, freestyle dulu. Nggak mungkin ditolong lagi, nih posisinya udah cukup sulit, udah tersandra oleh Dewa Dennis. Benar-benar bertekuk lutut seperti hayu Aldi TV. Ternyata di sisi lain berhasil dapetin satu juga, di mana Aldi TV juga udah melihat ada musuh di arah bawah, tembak dengan double barreta ya Aldi TV. Bagus banget, langsung berhasil dapetin satu knockdown, langsung ngeker ke arah bawah, langsung dihabisin aja, gak dikasih kesempatan, yaitu DMR. Randy R versus Aldi TV. Waduh, ini kayak third party ya, karena mereka datang lagi di mana Randy pun terjatuh dari kejauhan juga, dimana tinggal Prima sendirian berlindung di balik Glual. Coba pakai Inler terlebih dahulu, nyawanya tinggal 20 speed tersisa, bakal coba untuk didobrak, Glualnya bakal dikikis lagi, coba untuk dihancurkan, tapi ternyata tidak bisa karena tim Aldi TV berhasil melumpuhkan tim Randy Rank. Yes, itu posisi dari Randy R. Posisinya itu udah nggak nguntungin banget, dia lagi di bawah, terus juga Aldi TV juga kebetulan di atas. Itu pakai senjata yang nggak main-main juga, pakai sniper, udah pasti juga secara damage output itu lebih besar. Dan yang paling penting posisinya tuh tadi di bawah open field, Pak, nggak ada banyak obstacle yang bisa jadi tempat buat berlindung gitu, jadi enak banget ngeker ya, Pak ya. Bener, jadi dari tim Aldi TV pun bisa natakin musuh tanpa kehilangan satupun pemain. Tapi kita bakal berpindah ke arah Ravenary. Ternyata kali ini ada satu tim ya, tim Owo juga udah tertembak juga di sebelah kiri. Bakal coba untuk buka krononya dulu, tapi udah berhasil dihancurkan. Dan kali ini tempat cukup terjebak, susah banget untuk turun posisinya. Kali ini seorang David sendiri bakal coba untuk buka Glual, tapi ternyata musuhnya ada di atas. Tidak mau ditembak dengan double vectornya, tapi ternyata masih ditutup lagi dengan Glual. Dan ternyata David pun kali ini agak kebingungan karena kawannya pun gak bisa nge-backup dia, ada di bawah semua. Dan ternyata tembakan beruntun pun langsung menuju ke arah David. Kali ini dua Glual langsung dipasang sambil pakai medkit, tapi ternyata musuh juga bakal coba ngikis Glual lagi, dimana David kali ini gak bisa kemana-mana dan nampaknya terjebak Pak di atas ini. Gak punya banyak kesempatan lagi, gue setuju, karena emang kalau kita ngomongin atas Refinery itu banyak banget posisi-posisi yang terlalu tinggi sampai akhirnya lu nggak punya banyak pergerakan yang bebas gitu. Dan lu lihat langsung terkena dananya di sini Davidnya dan dieksekusi, dimana menyisakan Legolas aja. Sang Archer harusnya ini bakal melarikan diri sejauh mungkin sambil mencari circle selanjutnya, dimana kalau kita perhatikan sisa 25 orang aja. Dan masih ada abang-abang dari NSC yang kalau kita perhatikan masih stay di foundation setelah keluar dari the maze. Dia bakalan jalan perlahan sambil menunggu situasinya lebih aman lagi, sambil menggulung medical kit juga. Tapi sayang, Run MKS-nya harus termakan zona sampai akhirnya harus eliminasi, Pak. Ini mereka tadi kita ketinggalan momen sedikit ya, karena mereka habis aja ngeratain OP Warnet. Tapi kehilangan Run MKS, tapi nggak apa-apa juga karena mereka udah berhasil ngamanin kill-nya juga. Tapi zonanya kali ini juga nggak terlalu jauh dari mereka. Jadi gue rasa dari tim NSC Legends bisa masuk sampai ke arah late game banget sih. Yes, makanya kalau gue bilang teman-teman yang lagi nonton, berikan dukungan apapun keadaannya untuk panutan kalian. Mau panutan kalian mainnya lagi kurang bagus, tetap disemangatin, tetap disupport ya, karena itu semua bisa menjadi energi positif untuk mereka. Dan kalau kalian memberikan semangat, tentunya itu bakal jadi satu penilaian juga dari abang-abang kreator supaya tahu gitu mana yang benar-benar ngefans, mana yang cuman karbitan ngefansnya kalau lagi di atas doang ya, Pak. Betul, dan juga pastinya kalian harus saling mendukung tanpa harus saling menghujat juga satu sama lain, karena kawan-kawan yang lagi bertanding di sini meskipun mereka lagi bertarung di Free Fire, mereka di luar sana tetap temenan. Jadi nggak ada gunanya juga kalau misalkan kalian itu ngeledekin atau malah ngejatuhin yang lain gitu. Malah ntar mungkin panutan kalian malah kecewa sama kalian. Benar, jangan bikin panutan kalian kecewa dan malah trauma ya sama kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti Bus Ox yang juga tidak menginginkan dirinya terkena dan dia lantai 2. Sudah kelihatan Ari Ox bakalan memantau bersama dengan preman pajak yang gak punya banyak ruang, sempit banget, tapi bakal disiapin grenade yang ada dari tangan seorang John.
Malah meledak di tangan itu petasannya, Pak. Aduh, susah banget di sini. Dewa Sipit harus segera menolong kawannya terlebih dahulu, di mana udah langsung didobrak aja. Glual yang ada harusnya bakal coba langsung dikikis terus-menerus, dan sepertinya di sini akan segera ditunggu di mana sekitar 30 detik lagi. Oh, langsung aja dihancurkan dan dijatuhkan. Terkena dan sudah menyisakan satu orang aja sekarang. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, kakek kok udah habis sudah di sini, Pak. Waduh, berhasil diratakan oleh tim Dewa Sipit yang gue bilang dari kemarin juga mainnya cukup konsisten juga. Bahkan memang bisa kayak sampai ketiga besar dari tim Dewa atau Sipit Gaming kali ini. Yuk kita mau berpindah dulu ke arah tim Aldi TV yang ternyata juga masih bisa berhasil menuju ke circle selanjutnya. Di depan sana sudah ada satu buah info ya, dengan Mark Moko yang sudah dikasih kepada musuh. Wah, ini Aldi TV sih menurut gue secara apa ya, secara zona dia untung banget. Bahkan dia lagi ada di high ground, dimana dia akhirnya tinggal nunggu orang-orang yang di bawah naik ke arah atas gitu. Udah kelihatan juga tanda Moko udah aktif dari Aldi TV, dan kawan-kawan sepertinya udah siap bener untuk mengalami endzone. Tapi ya ada kawanan dari NSC juga nih yang siap untuk masuk ke zona berikutnya, dimana dia udah ngeliat juga musuh di arah depan masih bakal dipantau. Tiara dulu sedikit Wawan biar nggak kelihatan oleh musuhnya, dan udah ada O'Connor juga. NSC masih memantau terus. Ada UAV Light juga yang sudah siap, tapi udah ada suara tembakan datang ke arah Wawan. Posisinya cukup sulit Wawan, di mana Wawan harus terkedang. Dan oke, masih ada Glual juga untuk ke arah O'Connor dan coba menolong seorang Wawan, tapi nggak sempat sepertinya karena bakal ada upaya Ras, dan O'Connor pun harus dihabisi oleh teman-teman dari Dewa Stay Sip. Itu sulit ya kalau misalkan main di Kalahari juga, karena memang tempatnya sempit banget, apalagi ada grapple hook yang bisa menjangkau musuh dengan cukup cepat. Jadi dari tim Dewa sendiri pun setelah mendengar suara tembakan yang keluar tadi langsung disamperin juga. Dan kali tinggal tersisa 15 orang aja, di mana Aldi TV yang kita tahu ada di atas high ground mungkin bisa menjadi musuh yang merepotkan pastinya untuk tim Dewa Sipit ya. Ya, ini dia, dan juga ada Raja Ngendok yang sesuai dengan namanya, Raja Ngendok. Ya, itu benar-benar ngendok sampai late game, tapi dia udah masuk zona terakhir, dimana kalau kita perhatikan juga akhirnya mereka bakalan masih lengkap 4 orang. Kelihatan Raja Ngendok masih survive, bakal ada pelontar lempar, langsung kena 118 hit pointnya, dan udah ada Glual juga untuk pertahanan di Ryuzi. Juga masih ada dari teman-teman Jet Esports bersiap dulu untuk mencoba melakukan setup. Raja Ngendok masih memantau. Asep XD juga kelihatan bakalan coba menggulung medical kitnya untuk sebentar waktu, tapi di saat yang bersamaan udah ada ledakan dari lantai 2. Bersiap dulu di toko 5, langsung bredelin aja. Ayo Aldi TV berhasil dapetin John di area yang bersamaan, juga bakal semakin pecah perangnya. Ada suara SPD dari arah depan kanan, bakal kelihatan semakin sempit, bakal di bredelin. Raja Ngendok berhasil dapetin satu orang dari Jet, dan sudah ada satu lagi, ada satu frag grenade. Dibuka juga Glual untuk mengamankan diri seperti ya dari Dewa Sipit. Waduh, ada Ryuzi yang ada di atas, masih tersisa sendirian juga melihat peperangan di bawah, bakal ditontonin aja. Udah ada crowd terbuka juga kali ini dari tim Aldi TV juga bakal masuk, dan komit langsung aja di geng. Langsung ini udah 3 orang lagi dengan shot 2 dan juga seorang Aldi TV dengan SMG berhasil natakin musuh. Tersisa Ryuzi apakah, atau ada satu lagi? Ini ada dari 7 soalnya ternyata Raja Ngendok masih berhasil untuk kendok juga. Masih berhasil untuk kendok sampai menit-menit terakhir, detik-detik terakhir, dan Raja Ngendok punya pelontar. Itu dia, langsung diledakkan pelontarnya. Masih lengkap 2 lawan 4 sisi Raja Ngendok. Apa yang akan terjadi? Langsung dibuka tentaranya, dipasang juga Glual untuk pertahanan diri. Ryuzi bakal tumbang, langsung di-branded aja. Glual bakal coba dihancurin, tapi bakal diambilin lagi. Circle udah semakin kecil, udah gak bisa kemana-mana, bakal coba ditutup jalannya. Loncat-loncat, Dito udah jatuh juga, tapi Raja Ngendok harus kalah oleh kawanan dari Aldi TV. Waduh, tadi sayang banget pelontarnya itu gak langsung numbangin lawan juga ya. Cuman setelah gue perhatiin, memang rata-rata tuh udah pakai Endro Awakening semua. Bener. Gitu, kalau misalkan facial tebel ditambah Endro Awakening gitu kan, apalagi yang pakai lebih dari satu di satu tim, pasti di pelontar nggak berasa. Nggak berasa. Jadi ini mantep banget ya kan. Ini match kedua yang menurut gue cukup panas. Dan tentunya well play banget untuk semua tim yang bertanding. Tetap semangat tentunya karena masih ada 2 ronde lagi untuk grup A sama grup C. Tetap dukung terus kreator favorit kalian, karena ini adalah USAS Battle of Creator. Jangan sampai lepas ya kan, pencet dulu tombol like, share, sama subscribe ya. Kita break sejenak, jangan kemana-mana, kembali lagi sesaat lagi. See you. Oke, sudah selesai. Ini Diubah kalau itu kagak custom room Garena. iya, ini sebenarnya kalau sakit aja deh. Jadi mungkin kalau ada pihak Garena yang nonton ini, depannya kalau habis maintenance itu sekalian sama custom roomnya gitu ya. Bener, banyak info yang hilang bro. Banyak info yang hilang, kita nggak bisa bikin cerita ada siapa, ada terpati apa gimana gitu. Bahkan senjata yang lagi dipakai itu gue harus ngeliat dia lagi megang senjata apa. SMG nggak kelihatan lagi megang apa. Reflektor paling kelihatan. Tapi kalau misalkan sisanya tuh kadang-kadang nggak kelihatan lagi pakai apa nih. Iya, Udah susah.
susah ya. Kita juga sebagai caster juga nge-castin nggak ada jargonnya juga susah nih. Tapi gimana? Ini jadwalnya kan mepet gitu kan. Karena kemarin maintenance juga nggak tahu kalau tiba-tiba kan maintenance sampai kan jadwal kemarin gitu kan. Bener. Harusnya jadwalnya kemarin kita nge-casting. Tapi ya udah, nikmatin aja. Thank you so much buat yang udah nonton Benekes. Semoga kalian suka konten-konten seperti ini. Jangan lupa di share sama di subscribe channel gue biar channel gue berkembang terus, biar bisa produktif terus konten. Sama jangan lupa juga jangan jadi penonton yang karbitan. Oke, dadah. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Kebolehannya. Kebuka dong pintunya kebuka sendiri. Pintu kebuka sendiri. Bang, pintu bang. Bang, pintu kebuka sendiri bang. Tolong.